Satoshi Nakamoto adalah sosok misterius di balik lahirnya Bitcoin. Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan oleh penemu mata uang digital yang kini menjadi tren itu. Nama Satoshi Nakamoto pertama kali muncul pada tanggal 31 Oktober 2008. Nakamoto mengirim white paper 9 halaman ke sekelompok kriptografer dan menjelaskan tentang sistem uang elektronik. Uang elektronik ini memungkinkan orang untuk menukar nilai tanpa perlu bank atau pihak lain. Beberapa bulan kemudian, jaringan Bitcoin diluncurkan, dan Nakamoto mengumpulkan 1 juta Bitcoin di tahun pertamanya. Pada hari-hari awal munculnya Bitcoin, tidak ada yang terlalu peduli dengan identitas Nakamoto. Bitcoin tidak memiliki nilai nyata dan hanya memiliki sekelompok kecil pendukung. Nakamoto aktif dalam pengembangan Bitcoin selama sekitar 2 tahun. Nakamoto kerap mengirim email dengan para pengembang lain. Pada bulan Desember 2010, Nakamoto, yang diketahui menggunakan 2 alamat email dan memiliki 1 situs web terdaftar, berhenti memposting secara publik dan menghilang. Mei 2011 disebut menjadi momen terakhir Nakamoto berkomunikasi secara private dengan kontributor Bitcoin lain. Dalam email terakhir dengan Marty Malmi, salah seorang peserta pertama Bitcoin, Satoshi menulis, "Saya beralih ke hal lain dan kemungkinan tidak akan muncul lagi." Fenomena sosok Nakamoto menjadi misteri karena banyaknya orang yang mengaku dan diduga adalah sosok Satoshi Nakamoto. Bahkan banyak yang mengklaim address wallet 1 juta Bitcoin Satoshi Nakamoto yang bernilai ratusan triliun itu. Di video kali ini kita akan membahas teori konspirasi yang diduga 5 sosok Satoshi Nakamoto, si pencipta Bitcoin. Pada 25 Maret 2014, jurnalis Forbes, Andy Greenberg menerbitkan sebuah artikel tentang dugaan tetangga Dorian Nakamoto, pelopor kriptografi pra-Bitcoin bernama Hal Finney, yang menerima transaksi Bitcoin pertama dari Nakamoto. Hal Finney memiliki peran yang hebat pada awal mula adanya Bitcoin. Dia adalah satu-satunya yang pertama yang memberikan feedback bagus mengenai Bitcoin pada Satoshi Nakamoto di saat Satoshi Nakamoto pertama kali memposting white paper tentang Bitcoin di Milis. Ada rumor bahwa sebenarnya Satoshi Nakamoto adalah Hal Finney sendiri. Dugaan-dugaan tersebut dikarenakan Hal Finney sangat cerdas dan diketahui sebagai salah satu orang pertama yang mengetahui Bitcoin. Ia juga menjadi orang yang sangat dekat dengan Satoshi Nakamoto hingga melakukan percobaan Bitcoin bersama dengan Satoshi Nakamoto. Beliau juga pernah mengembangkan uang berbasis kriptografinya sendiri sehingga banyak dugaan bahwa beliaulah Satoshi Nakamoto itu. Ada penguat lainnya yaitu ketika Satoshi Nakamoto menghilang, pada saat itu juga Hal Finney pensiun dari pekerjaannya. Finney menyangkal bahwa dia adalah Satoshi. Greenberg, setelah bertemu Finney secara langsung, melihat pertukaran email antara dia dan Nakamoto dan sejarah dompet Bitcoin-nya menyimpulkan bahwa Finney mengatakan yang sebenarnya. Pada 28 Agustus 2014, Finney meninggal di rumahnya pada usia 58 tahun, setelah 5 tahun berjuang melawan penyakit amyotrophic lateral sclerosis. Beliau bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan cryptocurrency yang membuka jalan Bitcoin setelah Satoshi Nakamoto. Pada Desember 2013, peneliti Sky Gray menerbitkan hasil analisis stilometriknya, yang menunjukkan bahwa orang di belakang Satoshi Nakamoto adalah seorang ilmuwan komputer dan kriptografer bernama Nick Szabo. Szabo adalah penggemar finance terdesentralisasi yang mengembangkan konsep BitGold, mata uang digital pra-Bitcoin yang berfokus pada privasi pada tahun 1998. Pada tahun 2014, Aston University Center for Forensic Linguistics menggelar studi bahasa paper ilmiah Bitcoin untuk mencari tahu identitas Satoshi Nakamoto. Disimpulkan bahwa Nakamoto adalah Nick Szabo berdasarkan kesamaan linguistik. Penelitian tambahan dilakukan oleh penulis keuangan Dominic Frisby, yang dijelaskannya dalam bukunya tahun 2014 berjudul Bitcoin, The Future of Money, juga menunjukkan bahwa Nick Szabo adalah Satoshi yang asli. Nick sudah beberapa kali membantah bahwa dia adalah pencipta Bitcoin. "Saya khawatir bahwa kalian salah menganggapku sebagai Satoshi, tapi saya sudah terbiasa dengan hal itu," katanya pada tahun 2014.
CEO dari produsen mobil listrik Tesla, Elon Musk pun sempat juga digosipkan sebagai Satoshi Nakamoto yang asli. Sahil Gupta, yang mengaku sebagai mantan magang di perusahaan milik Elon Musk lainnya yakni SpaceX, menulis postingan HackerNoon yang berspekulasi bahwa Elon Musk mungkin adalah Satoshi Nakamoto. Gupta menekankan latar belakang Elon Musk di bidang ekonomi, pengalaman dalam perangkat lunak tingkat produksi, dan sejarah inovasi untuk berspekulasi bahwa Musk dapat menemukan Bitcoin. Namun, setelah diterbitkan pada November 2017, postingan tersebut segera dibantah oleh Musk sendiri, yang mentweet bahwa opini Gupta tidak benar. Sebelum kita lanjut video ini, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe di channel Papayaya. Dorian memang orang yang sering disangka sebagai Satoshi Nakamoto. Foto wajahnya akan muncul terdepan di halaman Google jika Anda mengetikkan Satoshi Nakamoto. Ini yang membuat banyak orang salah paham bahwa Dorian adalah Satoshi. Menurut pengakuannya, dia bukanlah Satoshi. Hingga saat ini, dirinya sudah melekat dengan Satoshi dan Bitcoin. Bukannya bangga, hal ini malah membuat dia tidak nyaman. Dengan sangkalannya bahwa dia bukanlah Satoshi, lalu siapa Dorian Nakamoto? Dorian Nakamoto adalah seorang keturunan Japanese American yang tinggal di California. Menurut Newsweek, Dorian adalah seorang fisikawan yang menempuh ilmu di Cal Poly University di Pomona. Dia bekerja sebagai insinyur pada proyek pertahanan rahasia dan insinyur komputer untuk perusahaan jasa informasi teknologi dan keuangan. Pada tahun 2014, Newsweek mempublikasikan informasi yang salah tentang siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Sejak saat itu Dorian mulai dikepung oleh para jurnalis untuk mendapatkan informasi yang valid akan hal ini. Bahkan targetnya tidak hanya Dorian, tetapi keluarganya juga. Ini tentu membuat Dorian dan keluarga menjadi terganggu karena sudah mulai mengorbankan privasi mereka. Kondisi ini membuat Dorian ingin menggugat Newsweek, akan tetapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya. 3 tahun sejak Dorian salah diidentifikasi sebagai Satoshi oleh Newsweek, banyak hal terjadi pada Bitcoin. Banyak hal pula telah terjadi dalam kehidupannya sekarang yang berusia 69 tahun, seperti sikap Dorian terhadap mata uang kripto yang telah melunak. Dia bahkan datang pada gelaran BitConf tahunan yang kelima di Bogota. Dorian Nakamoto datang dengan tampak santai menikmati perannya sebagai Satoshi palsu, dan bahkan menghadiri konferensi pers dengan penyelenggara acara. Lucunya, Dorian Nakamoto bahkan mendapatkan 67 Bitcoin dari penggalangan dana yang dipelopori oleh seorang penggiat Bitcoin, Andreas Antonopoulos. Itu dilakukan sebagai respect atas apa yang terjadi dengan Dorian. Alasan kenapa pemerintah adalah kandidat terkuat sebagai sosok yang diduga Satoshi Nakamoto, adalah karena pemerintah satu-satunya figur yang memiliki kemampuan untuk membuat impact besar dalam transaksi keuangan dunia. Meskipun tidak ada bukti nyata bahwa Nakamoto adalah lembaga pemerintah, namun hal itu membuat teori konspirasi semakin menguat yang berisi sejumlah besar alasan mengapa Amerika Serikat atau negara bagian lain manapun ingin membuat Bitcoin. Misalnya, artikel Motherboard pada tahun 2013 silam berteori, Bitcoin dapat digunakan sebagai senjata melawan dolar Amerika Serikat. Teori dalam artikel itu juga mengatakan mata uang digital ini bisa digunakan untuk mendanai operasi hitam. Kemudian ada lagi sebuah teori bahwa Bitcoin sebenarnya adalah kendaraan Orwellian yang akan memungkinkan pemerintah untuk memantau semua transaksi keuangan.